A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang manajemen bank sentral. Baiklah, langsung saja memasuki materi, yaitu yang pertama, teori dan praktek manajemen bank sentral. Yang kedua, organisasi dan manajemen bank sentral di Indonesia. Teori manajemen bank sentral. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia, suatu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lain kecuali hal-hal yang segera tegas diatur dalam Undang-Undang Pasal 4. Kemudian praktik manajemen Bank Sentral. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berdasarkan undang-undang mendapat tugas untuk menjaga dan memelihara stabilitas mata uang rupiah. Dengan penugasan tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan lembaga yang bertujuan untuk menjaga agar laju inflasi dapat dipertahankan pada tingkat yang rendah dan stabil. Kemudian 3 tugas utama bank sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Kemudian organisasi dan manajemen bank sentral di Indonesia. Organisasi merupakan kumpulan dari beberapa orang yang bekerja bersama-sama yang memiliki struktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi dapat diukur dari berbagai sudut pandang termasuk efisiensi, efektivitas, produktivitas, kualitas, inovasi, responsivitas, dan lain-lain, sesuai dengan sasaran dan prioritas organisasi. Kemudian manajemen bank sentral di Indonesia. Bank Indonesia juga mengelola uang masyarakat, memastikan bahwa uang tersebut dikembalikan kepada masyarakat untuk digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan program pemerintah dengan tujuan pembangunan negara. Bank Indonesia juga memiliki tujuan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk melaksanakan fungsi bidang moneter, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Baiklah, kesimpulan dari materi tadi yaitu Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia adalah lembaga negara yang berdasarkan undang-undang mendapat tugas untuk menjaga dan memelihara stabilitas mata uang rupiah. Dengan penugasan tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga alur laju inflasi dapat dipertahankan pada tingkat yang rendah dan stabil. A few moments later. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang dari Fahreza Ahmad Maulana. Yang pertanyaannya, apa peran utama sebuah bank sentral dalam ekonomi sebuah negara? Jawabannya, perannya yaitu mempertahankan stabilitas nilai tukar, menjaga efektivitas fungsi sistem keuangan, dan ancaman ketidakstabilan sistem keuangan dari guncangan perekonomian. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Baharudin yang pertanyaannya, menurut Anda sendiri, seberapa besarkah dampak bank sentral terhadap kemajuan dunia? Jika tanpa adanya bank sentral, seberapa besarkah dampak suatu perekonomian pada suatu daerah yang kurang berkembang? Jawabannya, tugas dari bank sentral melakukan pengawasan serta penetapan regulasi untuk memastikan kinerja lembaga keuangan yang baik. Jika terjadi kegagalan dalam sektor ini, maka dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian di suatu negara. Dampak untuk suatu negara atau daerah jika tidak memiliki bank sentral, sulitnya kestabilan harga barang dan jasa untuk diraih, tingkat inflasi yang tidak dapat dikontrol, penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter yang kacau. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Ferdiansah. Yang pertanyaannya, bagaimana bank sentral dapat menjaga keseimbangan antara menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi? Jawabannya, bank sentral membentuk sistem keuangan untuk berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber daya perekonomian, penerbitan uang, merencanakan dan melakukan eksekusi kebijakan moneter, dan pengawasan perbankan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu dari Lara Putri. Yang pertanyaannya, menurut pandangan kalian, kenapa bank sentral dianggap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di suatu negara? Jelaskan. Jawabannya yaitu karena tugas bank sentral itu menjaga kestabilan perekonomian melalui kebijakan moneter,
Stabilitas harga dapat dijaga dengan mengupayakan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat juga stabil. Kondisi ekonomi yang baik akan ditandai dengan tingkat harga barang yang stabil, harga barang terjangkau oleh masyarakat sehingga daya beli masyarakat meningkat. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 6 dari Neti Purnamasari. Yang pertanyaannya, bagaimana peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia? Jawabannya, Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial melalui surveillance terhadap sistem keuangan dan atau pemeriksaan terhadap perbankan dan atau pihak lainnya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan makroprudensial. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 7 yaitu dari Asriana. Yang pertanyaannya, apakah kenaikan harga saham perbankan selalu mengidentifikasi kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap bank tersebut? Jawabannya, kenaikan harga saham perbankan selalu mengindikasikan kepercayaan dan loyalitas pemilik dana. Ya, karena kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 8 dari Sonia Witri. Yang pertanyaannya, kebijakan moneter seperti apa yang harus diterbitkan oleh bank sentral ketika ingin mengurangi jumlah uang beredar atau menghambat penciptaan uang yang lebih besar? Jawabannya ialah politik diskonto, merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank jika ada gejala inflasi. Bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan sebaliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.